Penulisan, waktu dan tempat penulisan kitab. Penulis banyak bukti menunjuk kepada Yakobus, saudara laki-laki Yesus Kristus, sebagai penulisannya, yang pernah bertemu secara khusus dengan Yesus setelah kebangkitan dan mempunyai peran penting di antara murid-murid, meskipun tidak termasuk ke-12 murid yang terambil dari Matius 13 ayat 55, Kisah Para Rasul 21 ayat 15-25, 1 Korintus 15 ayat 7, Galatia 1 ayat 19, dan Galatia 2 ayat 9. Penulis sendiri hanya mencantumkan keterangan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Waktu penulisan surat Yakobus diperkirakan ditulis sebelum tahun 62 Masehi karena Yakobus meninggal pada tahun itu. Robinson meyakini surat Yakobus ditulis pada tahun 47 sampai 48 Masehi. Pengedaran surat ini diduga dilakukan agak lama setelah Yakobus meninggal. Ada keraguan mengenai waktu penulisan kitab ini karena dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 24 Yakobus sepertinya menentang pikiran Paulus yang tertulis dalam Roma 4 ayat 2, Roma 3 ayat 28, dan Galatia 2 ayat 16, di mana Yakobus menjelaskan bahwa orang dibenarkan karena perbuatan dan bukan karena iman belaka, sedangkan Paulus tampaknya menegaskan bahwa manusia dibenarkan karena iman saja, bukan karena pekerjaan atau perbuatan. Namun Paulus sebenarnya menyetujui pandangan Yakobus di mana-mana iman bekerja oleh kasih yang terambil dari Galatia 5 ayat 6, jadi hanya berbeda konteks penulisan saja. Tempat penulisan tidak diketahui. Yakobus menulis surat ini di mana karena Yakobus tinggal di Yerusalem dan mengawasi urusan-urusan gereja di sana. Kemungkinan besar Yakobus menulis suratnya di area Yerusalem. Bagian B, keadaan atau konteks jemaat pada saat kitab Yakobus ditulis. Pada saat itu, jemaat sedang kehilangan identitas kekristenannya. Penulis menyebutkan sedang pembaca dengan sebutan ke-12 suku di perantauan. Dapat kita baca pada Yakobus 1 ayat 1. Nah, tetapi persoalan tetap ada, yaitu siapakah kedua suku di perantauan itu. Di sini ada 3 tafsiran. Yang pertama itu, mereka adalah orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina. Kedua, orang Kristen asal Yahudi yang sedang hidup di perantauan. Yang ketiga, orang Kristen pada umumnya, baik yang berlatar belakang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Nah, masalah yang dihadapi oleh surat Yakobus adalah kelakuan jemaat yang tidak etis di dalam jemaat. Ada orang yang pilih kasih dengan mengutamakan orang kaya. Dapat kita baca pada Yakobus 2 ayat 2-4. Ada yang mengejar pangkat, Yakobus 3 ayat 1-2. Yang lainnya mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak takut akan Allah, Yakobus 4 ayat 13-17. Ada yang bertengkar dan bertikai, Yakobus 4 ayat 1-2. Ada pula yang mencintai dunia, Yakobus 4 ayat 4. Karena itu penulis hendak membina moral mereka dengan memberikan ajaran dan nasihat yang terdiri dari serangkaian aforisme atau perkataan-perkataan pendek yang menggugat. Nah, di sini bahan-bahan yang digunakan berasal dari Injil-Injil sinoptik, kitab-kitab hikmat atau Amsal, Ben Sirak, dan kebijaksanaan Salomo. Penulis juga menggunakan bahan-bahan Paranesis Yunani. Keseluruhan dokumen ini malah tidak mengandung gagasan kasih Kristen, kecuali Yakobus 2 ayat 14-26 yang mengacu pada kedatangan Tuhan, Yakobus 5 ayat 7, dan seterusnya. Jadi disimpulkan bahwa surat ini adalah pokok Kristen dengan menggunakan bahan-bahan dari lingkungan Yunani dan Perjanjian Lama. Pokok-pokok teologis. Pertama, iman harus diwujudkan dalam perbuatan. Tampaknya, iman yang dimaksudkan di sini lebih menunjuk kepada suatu pemahaman yang bersifat intelektual tentang pernyataan Allah. Menurut Yakobus, iman tidak dapat berdiri sendiri. Iman yang harus dimaksudkan adalah iman itu harus disertai dengan perbuatan. Menurut Yakobus, iman yang tidak diartikulasikan dalam tindakan adalah kosong dan mati seperti badan tanpa roh. Kedua, kasih kepada sesama adalah hukum yang memerdekakan. Menurut Yakobus, kasih akan sesama merupakan inti hukum Taurat yang harus dilaksanakan. Sebab, kasih itu merupakan hukum kerajaan Allah.
maka orang yang mengasihi akan mewarisi kerajaan Allah itu. Ketiga, penderitaan sebagai ujian terhadap iman. Menurut Yakobus, penderitaan itu merupakan suatu ujian terhadap iman mereka juga. Apakah mereka tetap bertekun dan bersabar dalam hubungan dengan kesabaran dan ketekunan? Yakobus mengangkat 2 contoh untuk menjelaskan pandangan itu. Pertama, kerabah seorang petani menantikan hasil panen hingga telah turun musim gugur dan musim semi. Sang petani tidak bisa berbuat selain menunggu dengan sabar. Kedua, ketekunan Ayub dalam menghadapi penderitaan. Akhir dari ketekunan Ayub itu adalah kepemulihan keadaan Ayub. Demikian juga Yakobus mengatakan kepada jemaatnya agar tetap sabar dan bertekun hingga tiba kedatangan Tuhan. Keempat, bersahabat dengan dunia dan dengan Tuhan. Yakobus dalam suratnya ini mempertentangkan persahabatan dengan dunia, serta hikmat dari atas satu pihak dan pada pihak lain persahabatan. Yakobus menasihati jemaatnya agar hidup dalam persahabatan dengan Allah. Mereka harus menghindari standar ganda dalam kehidupan beriman. Mereka tidak boleh melakukan komitmen dengan hikmat Allah di satu pihak dan memberikan komitmen juga kepada hikmat dunia ini. Thanks for watching.